Wah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu topik mengenai mengapa orang tidak bisa berbahasa Inggris. Padahal mereka sudah belajar sejak dari TK hingga SMA atau bahkan belajar di perguruan tinggi jurusannya bahasa Inggris, tapi kok nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya? Nah, ini merupakan masalah besar. Nah, seseorang yang sudah kuliah di jurusan bahasa Inggris, mereka tamat, tidak punya skills, tidak punya kemampuan, dan mereka akan terjun ke dunia kerja. Mau jadi apa? Nah, masalah ini diakibatkan, karena memang kita kurang motivasi. Atau juga mungkin ya tergantung siapa yang mengajar, di mana dia belajar. Nah, saya akan memberikan satu pandangan mengenai sulitnya orang berbahasa Inggris, terutama di Indonesia. Nah, jika kita perhatikan perbedaan antara orang Singapura sama Malaysia dalam berbahasa Inggris, orang Singapura atau Malaysia itu walaupun di sisi tata bahasa masih salah, atau juga dalam bentuk style bahasa Inggris atau dialeknya itu mereka masih cenderung mengkombinasikan antara Mandarin dan English, tetapi mereka pede berbahasa Inggris. Orang Indonesia mengapa? Nah, itu dia. Orang Indonesia biasanya sangat takut takut salah. Sehingga terjadilah orang-orang yang menguasai tata bahasa tetapi tidak bisa speaking. Apakah ini pengalaman saya saja? Mungkin ada juga pengalaman Anda ya. Nah, saya sampaikan bahwasanya menguasai bahasa Inggris, atau menguasai suatu bahasa, yang paling penting itu adalah praktek, bukan teori. Banyak orang menguasai teori tetapi tidak bisa mempraktikkannya, walaupun memang teori berasal dari praktik, kan gitu logikanya. Nah, yang pertama, mengapa orang sulit berbahasa Inggris meskipun sudah belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, atau juga sudah bekerja. Nah, yang pertama adalah kita itu selalu fokus kepada grammar atau grammar. Nah, ini membuat kita merasa kesulitan. Nah, kita selalu dihantui oleh tata bahasa. Sehingga kita tidak berani speak up. Padahal inti dari speaking adalah speak up, how to speak. Nah, dengan memberanikan diri speak, atau speaking, maka kita sudah mulai bisa mengeksplor. Karena kita memang, kita harus mengekspresikan bahasa itu. Nah, bahasa, menurut penyampaiannya dibagi dua, boleh spoken, boleh written. Nah, ada juga bisa disampaikan kalau dalam satu sisi bahasa simbolnya simbol atau juga badan atau tubuh gitu. Nah, jadi penguasaan tata bahasa ini menjadi momok bagi setiap orang yang merasa sulit berbahasa Inggris. Mereka gini, saya nggak bisa ngomong, nanti salah. Oh, ini kayaknya tensinya salah, saya nggak berani. Lalu ketika temanmu berbicara, lalu kamu mendengarkannya, lalu kamu tidak ada memotivasi dia. Kamu hanya mengatakan, dia itu jelek sekali bahasa Inggrisnya, jelek sekali grammarnya, patentengan kali dia ngomong. Nah, akhirnya kita tidak memotivasi mereka, tapi selalu mengkritisi. Akhirnya seseorang yang ingin mempraktikkan bahasa Inggris tidak mau lagi. Karena apa? Kita sudah menjudge terlebih dahulu. Semoga kita setelah menonton video ini, kita lebih banyak memotivasi daripada mengkritisi. Jika kita ingin mengkritisi, berikanlah solusi. Itu seninya. Yang kedua, kurangnya latihan pronunciation. Mengapa orang sulit bahasa Inggris? Nah, bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu apa? Bedanya kalau di bahasa Indonesia, apa yang tertulis itu dibaca. Buku bahasa Inggris B-O-O-K, buku, beda. Nah, jadi jika kita kurang berlatih pronunciation tadi, dipastikan bahwasanya memang kita tahu kosakata tapi sulit mempronounce-nya. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Caranya bagaimana? Banyak berlatih, boleh lihat di berbagai kamus, misalnya di Oxford Dictionary atau Merriam-Webster Dictionary, ada di sana kamus, boleh di-download dari Play Store, Kamus itu dalam bentuk offline, jadi offline dictionary. Jadi ketika Anda membukanya, Anda tidak perlu membutuhkan pulsa untuk memproses kosakata yang Anda inginkan. Nah, perbanyak latihan pronunciation. Nah, caranya bagaimana? Perbanyak juga berkomunikasi dengan native speaker.
Karena bagi saya saja untuk pronunciation tadi saya tidak bisa mengatakan pronunciation saya sempurna, tetapi I must be able to keep learning. Karena memang we are learners. Oke, yang ketiga adalah kurangnya kosakata. Nah, tidak akan bisa berbicara tanpa memiliki pembendaharaan kata atau penguasaan vocabulary. Bagaimana kita ngomong ya? Kita tidak akan bisa ngomong kalau tak punya kosakata atau vocabulary. Jadi kita harus paham juga toh. Nah, bagaimana caranya? The first one is by understanding all things in your surrounding. Ketahuilah hal-hal yang ada di sekitarmu. Nah, hal-hal yang di sekitarmu itu carilah dalam bahasa Inggris. Nah, kita sudah punya smartphone, boleh cek di smartphone-nya. Ketika kita melihat misalnya kucing, oh cat. Kita masukkan kucing, lalu cari jadi cat. Jadi penguasaan kosakata ini dimulai dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Nah, jika kosakata kita ini sudah mulai berkembang, naikkan levelnya. Coba menggunakan Thesaurus Dictionary, Kamus Thesaurus. Nah, setelah menguasai Thesaurus, belajar lagi dengan diksi. Pemilihan kata ketika Anda akan menulis dalam bahasa Inggris. Oke, tadi sudah ada 3. Yang pertama tadi, jangan fokus pada grammar, lalu berlatih pronunciation, lalu ada tadi penguasaan kosakata. Yang keempat, oke, atau ini keempat. Yang keempat itu adalah carilah temanmu yang bisa mendukungmu untuk speaking. Nah, ketika kita ingin berbicara dalam bahasa Inggris, berlatih dengan teman, maka carilah orang yang cocok bagimu. Jadi cenderung kita memang di dalam belajar, mereka belajar bahasa Inggris tapi menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. How comes? How poor you are. Jadi carilah temanmu, inilah gunakan atau jalinlah kolaborasi how to improve your English speaking skills. Nah, tidak akan bisa berkembang tanpa ada koneksi atau kolaborasi. Nah, carilah temanmu yang memiliki hobi atau minat yang sama dalam bahasa Inggris. Yang kelima adalah biasalah diskusi. Nah, diskusi yang kita maksud dapat dilaksanakan secara offline atau online. Carilah teman-teman, kita bisa menyampaikan satu topik. Kita discuss misalnya mengenai coronavirus disease 19. Kita bisa cari topik ini, kita discuss. Dari sini nanti kita akan mulai mengetahui istilah-istilah bahasa itu. Tentu sekali akan memperkaya kosakata kita. Jadi bukan lockdown atau look down, tetapi lockdown. Jadi harus kita pahami. Dan dengan berdiskusi kita bisa memahami lebih lagi bagaimana menyampaikan, bagaimana mempelajari dan lain-lain. Nah, yang keenam, terbiasalah berbicara di depan orang banyak. Orang banyak dalam artian gak harus selalu sampai ribuan orang. Misalnya dalam kelas, biasakanlah menyampaikan satu materi. Ya teman-teman, saya punya topik ini loh. I'm going to tell you about my experience last week. I went to Plaza Medan Fair and bought a new smartphone. Ini bisa kita sampaikan. Cara ini sangat efektif mengembangkan bahasa Inggris kita. Karena bagaimana? Bahasa, language is practice. Bahasa adalah praktek. Without doing practice, you are not able to speak any languages. Jadi harus bisa kita pahami. Oke, tadi sudah ada 6. Yang ketujuh, saya sampaikan hanya 7. Jika kamu ingin melakukan setiap hal, setiap pekerjaan, maka yang paling penting adalah motivasi. Jadi jika kamu memiliki motivasi yang kurang, kamu tidak akan bisa melaksanakan apapun. Setiap pekerjaan bisa dilaksanakan jika memang punya niat, usaha, dan lain-lain. Tak akan bisa dikerjakan orang jika mereka banyak alasan. Seseorang dapat mengerjakan banyak hal pasti karena ada niat. Tapi jika kamu tidak punya niat, maka kamu akan punya alasan. Dan apapun yang akan kamu kerjakan tidak akan tercapai. Nah, jadi saya menyampaikan materi ini. Belajar bahasa Inggris adalah praktek. Nah, kita biasakan dari basic sampai mahir. Jika kamu melakukan kesalahan, yakinlah, tidak usah malu. No one is perfect. Tidak ada yang sempurna. Baik itu guru besar sama sekali. Tidak bisa sempurna. Karena apa? We have limited capacity in understanding another language. Karena itu bukan bahasa kita. Sedangkan bahasa Indonesia sendiri belum tentu kita kuasai 100% ya. Nah, apalagi bahasa orang. Jadi biasakanlah belajar dari kesalahan, oke? Berlatih, perluas koneksi, maka kamu akan bisa meningkatkan kemampuan bahasamu, terutama bahasa Inggris. Ya, belajar bahasa Inggris sangat enak, oke? Sangat enak, tidak begitu sulit. Intinya adalah mau berlatih. Jika kita sudah berlatih, maka akan bisa kita kuasai setiap bahasa.
Because language is practice. Without doing practice, you are not able to speak out what language, what word, and etc. Jadi saya sarankan perbanyaklah latihan, oke, perbanyak berelasi karena relasi kita itu adalah modal kita untuk meningkatkan komunikasi. Sekian dan terima kasih.